istirahat saja di rumah. Aku akan meminta Priscilia untuk menjemput putri kecil. Randy gigih. Aku ingin melakukan ini. Tidak ada yang bisa menggantikan seorang ibu. Putri Bramasta berusaha menahan emosinya. Aku benar-benar ingin berbuat lebih banyak untuk putri kecil. Jika dia tidak berbuat lebih banyak untuk mereka sekarang, maka dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jika dia benar-benar meninggalkan Randy, dia akan pergi dengan anak di perutnya dan menyerahkan putri kecil kepada Randy lagi. Dia tidak memenuhi syarat untuk membawa pergi putri kecil. Bagaimana dia bisa begitu kejam untuk mengambil putri kecil dari Randy? Setelah dia menutup telepon, Putri Bramasta bersiap-siap dan kemudian pergi menjemput putri kecil pulang dari taman kanak-kanak. Putri Bramasta berjanji pada putri kecil bahwa dia akan pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemputnya di masa depan. Dia berharap bisa menepati kata-katanya dan tidak mengecewakan putri kecil. Ketika dia tiba di taman kanak-kanak, putri kecil ditahan oleh guru hari ini karena dia memukul anak lain. Itu normal bagi anak-anak untuk berkelahi, tetapi orang tua anak laki-laki itu melihat putri kecil memukulinya. Tentu saja setiap orang tua tidak ingin anaknya dibuli. Akan sangat menyakitkan bagi mereka jika anak mereka diintimidasi. Orang tua bocah itu tidak mudah dihadapi. Mereka bersikeras meminta orang tua putri kecil untuk meminta maaf kepada mereka, atau mereka akan meminta putri kecil dikeluarkan. Mereka tidak menginginkan anak yang biadab dan cuek di taman kanak-kanak. Guru ingin meyakinkan orang tua anak laki-laki itu bahwa mereka tidak mampu memprovokasi orang tua putri kecil. Jika mereka melakukannya, mereka bahkan tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Namun, orang tua bocah itu membuat masalah besar. Mereka tidak mendengarkan guru sama sekali. Putri Bramasta menemui mereka saat dia menjemput putri kecil. Saat Putri Bramasta tiba, ibu dari anak laki-laki yang dipukuli itu tidak menunggu penjelasan dari gurunya. Wanita itu berteriak pada Putri Bramasta, "Bagaimana kamu mendidik anakmu? Dia memukul orang di taman kanak-kanak. Bagaimana kamu membesarkan anak seperti itu?" Ketika Putri Bramasta mendengar bahwa putri kecil telah memukul seseorang, dia tahu bahwa memukul seseorang itu salah tidak peduli apa alasannya, dan bahkan mempertimbangkan untuk meminta maaf atas nama putri kecil. Namun, saat bertemu dengan mereka, Putri Bramasta tidak mau meminta maaf lagi. Putrinya bukanlah anak yang manja. Dia percaya bahwa putri kecil pasti tidak akan memukul seseorang tanpa alasan. Ibu anak laki-laki itu masih berteriak dan membuat keributan. Putri Bramasta mendengarkan dengan tenang. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, pihak lain menjadi lebih arogan. Wanita itu melambaikan tangannya dan ingin meraih putri kecil. Putri Bramasta melangkah maju dan berdiri di depan putri kecil. Dia memandang wanita itu dengan dingin dan berkata, "Kamu adalah orang tua yang tidak masuk akal. Aku pikir anakmu tidak lebih baik darimu." "Apa? Anakku tidak lebih baik dariku? Bu Guru? Orang tua macam apa dia? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu?" Wanita itu berteriak dengan putus asa. "Kalau kamu tidak mendidik anakmu dengan baik, akan ada orang yang mengajarinya. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini," kata Putri Bramasta acuh tak acuh. Dia tahu bagaimana berdebat dengan baik. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tapi dia bukan tipe orang yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Selain itu, putrinya terlibat dalam masalah ini. Dia bisa bertahan diintimidasi oleh orang lain, tetapi setiap anak berharga. Ketika orang tua lain melihat anaknya dibuli, mereka akan merasa sakit hati. Ketika dia melihat anaknya diintimidasi, bukankah dia juga akan merasa sakit hati? "Apa katamu? Mari kita dengarkan lagi." Wanita itu menarik pria yang berdiri di belakangnya. "Seseorang menggertakku dan anak kita, dan kamu hanya berdiri di sini seperti sepotong kayu.
Apakah kamu tidak berguna? Jika kamu laki-laki, lakukan sesuatu, atau kamu tidak bisa masuk ke rumah malam ini." Pria yang sudah lama diam itu mengambil 2 langkah ke depan dan memelototi Putri Bramasta dan putri kecil. Dia mengangkat lengan bajunya dan hendak memukulnya. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, dia ditangkap oleh pengawal di belakang putri kecil. Begitu pengawal mengerahkan kekuatannya sedikit, pria itu menjerit. Ketika wanita itu melihat suaminya telah diserang, dia sangat marah sehingga dia melemparkan dirinya ke arah Putri Bramasta. Putri Bramasta ingin menghindar, tetapi putri kecil tiba-tiba berdiri di depannya dan berteriak, "Wanita jahat, jangan ganggu ibuku." Putri kecil berdiri di depan Putri Bramasta sebagai tameng. Putri Bramasta ingin menariknya kembali, tapi dia terlambat. Wanita itu mendorong putri kecil ke tanah. Setelah putri kecil didorong ke bawah, pengawal itu panik. Dia mendorong orang tua laki-laki menjauh dari mereka, dan kemudian dia mengangkat wanita itu dan mengusirnya. Seluruh keluarganya bisa memukul orang di sekolah ini. Apakah kalian tidak punya aturan? Bu guru, kau melihatnya. Kamera keamanan merekamnya. Ini semua bukti. Kau bisa memanggil polisi. Untuk masalah hari ini, jika sekolahmu tidak beri kami penjelasan, tidak ada yang bisa pergi. Orang tua wanita itu berteriak sambil merangkak di lantai. Saat kedua belah pihak berdebat, guru tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia sudah bersembunyi. Sekarang, sejak wanita itu meneriakinya, sang guru harus menunjukkan wajahnya. Namun, guru itu tidak menghibur orang tua yang terluka. Sebaliknya, dia memandang Putri Bramasta dan terus meminta maaf, "Nyonya Randy, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahan sekolah kami. Kami pasti akan memberi Anda penjelasan." "Apa maksudmu? Apakah kamu buta? Kamu tidak tahu siapa pengganggu yang sebenarnya?" Wanita itu berteriak dan reputasinya hilang. Sejujurnya, mereka yang bisa pergi ke Taman Kanak-kanak Militer Kota Jakarta semuanya berstatus tinggi. Keluarga mereka kaya atau berkuasa. Wanita itu terbiasa sombong, dia melakukan apapun yang dia inginkan. Anak mereka terlibat, tidak hanya tidak ada yang membela mereka, mereka malah diintimidasi. Setelah memarahi orang lain, dia memarahi pria yang tergeletak di tanah. "Denny, siapa kamu? Kamu menikah dengan keluarga kami, dan kami memperlakukanmu dengan baik selama ini. Kami tidak memintamu untuk bekerja atau membayar sepeser pun. Ketika aku meminta bantuanmu, kamu menahanku. Kamu tidak berguna. Kukatakan padamu, jika kau tidak mengusir bajingan ini dan anak biadab ini, kita akan bercerai saat kita kembali. Aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi." Suara wanita ini bergema kembali dan seterusnya di Taman Kanak-kanak, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Putri Bramasta berjongkok di tanah. Dia mengangkat putri kecil dan memeriksa apakah dia terluka. Ketika dia menarik lengan putri kecil ke belakang, Putri Bramasta melihat luka merah cerah di siku putri kecil. Melihat lukanya, Putri Bramasta merasa tercekik dan tertekan. "Panggil dokter ke sini." Begitu mereka melihat putri kecil terluka, yang lain menjadi cemas. Guru, kepala sekolah, pengasuh, dan pengawal meminta dokter untuk segera datang. Putri Bramasta dengan lembut memeluk putri kecil dan berkata dengan penuh kasih, "Putri kecil, katakan pada ibu apa yang kamu rasakan." "Bu, ini tidak sakit." Putri kecil tidak ingin membuat ibunya sedih. Lukanya tidak sakit lagi. Selain itu, anak laki-laki itu menyakitinya, jadi dia memukul balik, yang membuat hidung anak laki-laki itu berdarah. Mereka seimbang. Putri kecil berpikir dengan naif, tetapi siapa yang tahu bahwa orang tua pihak lain tidak akan membiarkannya? Mereka tidak bertanya kepada anak mereka, tetapi mereka secara membabi buta berasumsi bahwa putri kecillah yang memulai perkelahian.
Putri kecil biasanya tidak mau repot-repot berdebat dengan anak-anak yang kekanak-kanakan itu. Dia hanya ingin makan dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Ketika dia dewasa, dia akan menemukan kakaknya David. Itu adalah prioritasnya. Kadang-kadang dia berharap kakaknya David akan membantu menakut-nakuti anak-anak itu hanya dengan pandangan sekilas, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Namun, tidak masalah jika kakaknya David tidak ada. Dia masih memiliki dirinya sendiri. Dia juga bisa memukul anak nakal yang menindasnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.